Halo, Dewi balik lagi dan kembali di video ini gue pengen ngebahas seputar wangian, tapi gue nggak pengen nge-review, gue nggak pengen ngebahas satu persatu tentang wangian, gue pengen ngobrol aja. Dan ada hal yang pengen gue sampaikan seputar parfum-parfum kreasi anak bangsa. Dan ya, kembali gue tegasin kalau ini adalah my personal opinion atau opini pribadi berdasarkan pengalaman pribadi dan informasi yang gue dapat dari sekeliling. Ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan seputar parfum lokal yang ada di pasaran dan yang sudah pernah gue review atau pernah gue sniff atau gue hidu. Buat yang penasaran dilanjut. Sorry banget, kembali di video ini muka gue sedikit masih merah-merah dan lagi ngeletek ya, sosok lagi perawatan, oke? Dan gue pengen ngobrol santai aja seputar opini gue terkait dengan parfum lokal yang sekarang lumayan banyak, walaupun kayaknya masih ada beberapa brand yang gue justru belum berkenalan. Masih ada aja yang nge-DM gue atau naruh di kolom komen, "Kak, udah pernah coba parfum ini belum? Udah pernah nyoba yang ini belum? Katanya ini dupe-nya ini, katanya ini wanginya enak dan sebagainya." Oke. Sementara yang udah pernah gue coba, udah pernah gue bikin videonya. Jadi buat lo yang belum nonton, silahkan ditonton parfum-parfumnya apa aja. Tanpa mengurangi rasa senang gue pada produk lokal, rasa local pride gue, kalau ternyata anak-anak bangsa itu, anak-anak bangsa ya, nggak pakai teh, anak-anak bangsa itu segitu kreatif ya sekarang, dan udah istilahnya, wah gue udah ngerasa gila ya, gue udah tua ya, karena ternyata anak-anak muda tuh berkreasi luar biasa gitu loh, sampai bisa bikin parfum sekarang. Yang dulu tuh gue termasuk yang kecewa, gila ya kita punya bahan baku raw materials dari Indonesia yang bagus-bagus, tapi justru yang banyak dimanfaatin di luar negeri. Nah sekarang udah banyak produk-produk lokal dan it makes me happy, walaupun kayaknya yang bener-bener make raw materials Indonesia gitu masih minim. Banyak yang kayaknya masih mostly lah bahan baku itu dia impor gitu ya, enggak juga membuat rasa bangga gue berkurang. Cuman ada hal-hal yang gue langsung aja yang pengen gue sampein. Ada beberapa di sini, gue punya, ada Fahrul Oud sama gue. Oke, gue taruh. Ada Humans di sini gue bawa. Yang ada di belakang gue aja sih, intinya tadi gue ambil. Ini Humans, dan di sini ada satu lagi Carl and Clears yang gue bawa. 3 brand ini. Ya pertama tadi gue bilang, gue sebenarnya sangat-sangat senang karena ternyata di produk lokal udah banyak opsi yang dikasih ke masyarakat Indonesia dengan harga yang sangat variatif, yang sangat kompetitif. Lo mau cari yang murah, ada. Lo mau murah tuh bener-bener yang murah dalam arti terjangkau, kayak di bawah 100.000 bisa 30.000, 20.000, yang kayak Evangeline, yang kayak body mist dari Pucel dan sebagainya, itu juga udah banyak banget. Ditambah dengan yang kayak versi-versi yang sekarang yang indie juga banyak, juga sampai yang artisan. Cuman ada beberapa hal yang agak menggelitik buat gue, dan kembali udah pernah gue sampein juga ke pihak parfum house yang yang berkorespondensi ke gue gitu. Gue dari awal bilang kalau gue sangat berharap kalau kreasi ini boleh istilahnya mengadaptasi atau bolehlah terinspirasi, tapi please, gue tuh lebih seneng pada saat itu yang bener-bener kreasi original atau kreasi yang memang sesuatu yang bukan terinspirasi atau inspired atau dupe. Oke. Kenapa? Karena buat gue ngedupe itu gampang. Ya nggak gampang sih, istilahnya kayak lagu lah.
lagu siapa sih yang nggak terinspirasi dari lagu lain? Semua juga pasti terinspirasi, atau karya seni yang lain pasti juga terinspirasi dari karya seni sebelumnya. Sama sih, parfum juga kayak gitu. Cuman kalau udah sampai nuansanya itu kental banget, sampai kayak ini kayaknya jadi ada pikiran gitu, kayak misalkan nih dipasarkan dengan harga di bawah 500.000, misalkan 300.000, terus aromanya itu aroma yang sekarang lagi nge-hype, misalkan Baccarat, itu aromanya aroma Baccarat. Langsung di pemikiran gue tuh, ini jangan-jangan dia cuma pakai parfum biang aja. So what's the difference dengan parfum refill? Cuman di packaging dengan lebih baik, dengan blendingan yang lebih baik, tapi pakai biang parfum yang memang quote and quote nuansa Baccarat gitu. So ya memang sih marketnya ada, terus pembelinya juga banyak, dan pada saat dibilang wah aromanya aroma Baccarat harga 300 atau 400, it makes sense buat orang-orang, dan packagingnya bagus misalkan, itu menarik. Cuman buat gue ya sedikit menyayangkan, ya semua orang kan belajar dari sesuatu yang seperti itu ya. Ya I mean gue sangat punya harapan yang besar buat orang-orang yang udah bisa berkreasi di dunia parfum di lokal ini, untuk berkreasi menghasilkan sesuatu yang unik, yang berbeda, yang baru. Walaupun inspirasi di mana-mana semua sama. Kayak oud, orang akan kombinasi mostly misalkan oud rose vanilla, oud rose musk, oud rose saffron. Apalagi ya? Oud leather. Itu semua aneka rupa. Atau leather. Semua banyak banget yang terinspirasi sama Tom Ford Tuscan leather. Ya memang kurang lebih kayak gitu-gitu ya. Cuman ya apa ya, gue sangat bisa mengapresiasi pada saat lu udah bisa kreasi, lu udah bisa bikin itu parfum. Ngapain lo bikin sesuatu yang udah pernah ada? Kenapa nggak coba coba untuk mengkreasikan sesuatu yang berbeda? Well, that's just my opinion. Memang gue tahu banget sih nggak segampang itu gitu, susah tahu, dan hampir semua kombinasi kayaknya orang udah coba kali gitu. Iya, cuman kadang ya menyayangkan aja pada saat lo bisa bikin parfum yang unik, lo bisa bikin kreasi yang sangat kreatif gitu ya. Kenapa harus mengambil inspirasi itu lebih dari 70%? Karena kalau udah lebih dari 70%, menurut gue itu udah parfum dupe, parfum cloning. Kalau buat gue udah, karena wave-nya orang sekilas langsung, oh ini Tom Ford Black Orchid nih, oh wave-nya ini Baccarat nih. Ya udah gitu, wave-nya tuh udah spesifik banget. Kenapa nggak mencoba menemukan sesuatu yang baru? That's it. Itu yang pertama, menurut gue agak mengusik, karena buat gue sayang aja kalau lu cuman kayak parfum yang inspired, atau parfum yang notabene wanginya ya terinspirasi dengan parfum designer atau parfum niche yang lagi ngetrend, ngehits, dan ya hampir bisa dibilang plek-tiplek mirip gitu. Sayang. Itu yang pertama. Bahkan ya kemarin gue sangat excited kalau ternyata Custom Imperial Leather mengeluarkan wangian cotton candy yang berbeda gitu loh. Terus yang kedua, yang pengen gue obrolin di sini tuh konsistensi dari si brand ini gitu. Ya gue tahu banget sih, maksudnya pasti ada banyak kendala, apalagi dengan pandemi, apalagi dengan kondisi impor barang masuk ke Indonesia nggak segampang itu. Terus materi untuk pembuatan parfum juga mahal. Gue tempo hari jadi ada hal yang agak mengagetkan buat gue. Ini gue share di sini. Ya gue bukan berarti pengen menjelekkan atau menjatuhkan, karena gue juga secara pribadi sudah berusaha untuk bertanya ke pihak
yang bersangkutan, tapi sampai saat gue bikin video ini belum ada feedback lagi gitu. Jadi waktu itu tuh kejadiannya kayak gini, gue pernah nge-review ini. Jadi gue pernah nge-review ini dan gue memang waktu itu gue dikirimin dan gue sangat-sangat seneng karena pertama humans, gue ngomonginnya pokoknya yang ini, oke, yang ini wanginya tuh enak banget, unik banget, dan manisnya tuh buat gue fruity, floral, yang tebel, yang tapi nggak terlalu tebel, dan menurut gue unik banget gitu. Makanya di video gue ya gue menunjukkan kebahagiaan gue dan gimana gue senengnya bukan karena gue mendapat kiriman, tapi emang basically gue seneng bisa menemukan kreasi seperti ini. Dan ini gue share ke temen deket gue, dan dia pun segitu sukanya sampai akhirnya dia minta lagi sedikit punya gue karena yang gue share ke dia habis gitu, dia pakai. Oke, fine, tapi gue bilang gue nggak mau ngasih lagi karena gue suka juga gitu. I mean, ya udah, akhirnya dia beli pada saat pertama dia mau beli waktu mau launching ternyata gagal. Terus yang kedua dia mau beli lagi, gue lupa kenapa ada kendala, dan akhirnya dia beli kayaknya di bulan Maret gitu ya. Terus dia menyampaikan kekecewaannya ke gue, "Wi, parfumnya beda." Yakin lo beda? Serius beda, gue yakin ini beda. Terus gue bilang, ya udah deh, kapan-kapan gue coba. Sayangnya gue nggak punya botolnya, tapi gue punya footage-nya yang dia punya. Mungkin nanti bisa gue taruh di sini fotonya kalau masih ada. Oke. Sama persis, packagingnya sama persis, bentuk botolnya sama persis. Cuman jusnya warnanya sedikit berbeda sama jus gue ini. Jus gue ini lebih gelap, lebih orange yang jus gue. Tapi packaging luarnya pun sama. Jujur, gue sudah pernah menanyakan ini langsung ke pihak Humans melalui DM dan di feedback dengan baik. Memang ada hipotesa karena gue rasa ini bukan cuman kayak gue yang nge-review sendiri, ngedit sendiri, ngomong sendiri, job-job sendiri, tapi pastinya ini adalah perusahaan yang mungkin, nggak tahu juga, gue nggak tahu siapa-siapa aja orang di belakangnya, lumayan besar. Terus bagian yang apa istilahnya PR-nya sama bagian production-nya sama bagian apanya pasti beda-beda gitu loh. Dan gue sampaikan waktu itu, dia bilang nanti akan ditanyakan kenapa, tapi sampai saat gue bikin video ini belum ada feedbacknya, tindak lanjut setelah itu. Waktu itu sampai di kesimpulan kalau kemungkinan yang blendingan yang punya temen gue itu belum resting atau belum teristirahat dengan baik gitu loh. Produksinya itu masih baru, jadi perlu di resting dulu. Memang sih kita juga tahu kalau di dunia parfum itu setelah diracik dia butuh waktu endap sejenak. Sejenaknya tuh ya it depends. Kadang butuh waktu sekitar sebulanan lah untuk dia resting. Gue nggak yakin sih. Kadang ada juga yang udah ngeblending, ya tergantung dia pakai alatnya apa dan bagaimananya gitu ya. Ada yang bisa langsung ke blending dengan baik gitu dalam waktu beberapa hitungan hari. Tapi waktu itu tuh dia beli dan gue bilang, feedbacknya begini loh, lo coba tunggu dulu deh, siapa tahu nanti berubah. Karena waktu ke rumahnya gue sempat spray ini di tangan sini, gue spray punya dia di tangan sini. It's a totally different animal. Binatangnya beda banget. Dalam arti ini gue tahu banget wanginya yang manis, sedikit berkesan gourmand tapi fruity floral. Sementara yang punya dia lebih ke arah manis floral, fruity-nya kayak tone down, floralnya juga lebih encer, aromanya juga lebih encer. Dan buat gue whichever it is, yang buat gue agak jadi bertanya-tanya adalah, pertama, gue udah review nih parfum, terus bagaimana kalau orang beli berdasarkan review gue dan ternyata loh kok beda gitu loh. Gue agak worry sebenarnya. Terus
Ya, waktu itu sih gue bilang, apa ya, ke temen gue, coba lo resting dulu deh, gitu. Lo tunggu aja dulu. Dan sampai bulan ini pun, gue tanya, gimana parfumnya? Masih sama, wanginya beda sama yang punya gue. Dan dia pengen banget yang punya gue. Padahal di sini kotaknya pun masih tetap sama, formulation 1.0. Nih, di sini ada tulisan formulation 1.0. Di kotak punya dia juga sama. I mean, oke, sebelum sampai ke conclusionnya, ada satu lagi juga yang pengen gue omongin terkait dengan parfum yang satu ini. Oke, Fahrul Ud. Ya, I support him. I support his product bener-bener dari dalam hati gue. Yang bener-bener maksudnya gini, gila gue senang banget ada orang Indonesia yang bisa bikin parfum selevel ini gitu. I mean, bener-bener pakai bahan baku natural yang dia gali sendiri, yang dia racik sendiri lah intinya. Sayangnya dia ada nggak konsisten dalam formulanya gitu, kurang lebih sama lah yang kejadiannya, ya beda kasus. Tapi kayak ini gue dapet, ini adalah Amaryllis. Nah, yes, ini adalah Amaryllis yang gue dikirimin waktu itu. Memang dari Fahrul Utia sendiri bilang ke gue kalau ini beda sama yang dipasarin, karena ini dia extract dan apa ya istilahnya, perfume oilnya atau essential oilnya lebih banyak. Oke, fine. Tapi pada saat ini gue review dan gue share di channel gue agak bingung ya, karena gimana ya, orang akan beli berdasarkan, bukan kayak kesannya gue siapa banget gitu, enggak, tapi akan masukan dari omongan dari gue itu kan orang mikir, oh ternyata aromanya kayak gitu ya, oh ternyata kayak gitu. Dan ini waktu teman-teman dari komunitas ngumpul pun, mereka juga kagum gitu, Sniff Wangi ini, wah kok gini, bisa gila gitu. Dan ya I mean, untuk yang teman-teman dapat pun bukan berarti yang mengecewakan, ya kok begini, ya kok jelek banget, tapi ada perbedaannya, still ada perbedaannya. Entah itu ingredientsnya yang berubah, komposisi ingredientsnya yang berubah, atau mungkin maksudnya raw materialnya mungkin digantikan dengan apa, atau brandnya yang berbeda. Gue nggak ngerti behind the scene-nya brand ini. Oke, gue nggak ngerti deh apa yang terjadi, tapi I mean, kalau cuman gue doang yang komentar kalau ada perbedaan, mungkin hidung gue lagi somplak, atau mungkin ya gue aja yang sotoy gitu, atau ya udahlah gitu. Tapi ini sudah, misalnya udah beberapa orang yang komen seperti itu dan ngebuat gue jadi iya ya. Dan apalagi yang ini gue bener-bener confirm sendiri gitu ke temen gue, ternyata bener-bener beda gitu. Dan gue sangat menyayangkan transparansi itu nggak disampaikan di awal. I mean, sekarang orang pakai sosial media, sebagian besar orang pakai sosial media, terutama Instagram. Masing-masing brand punya Instagram dan marketingnya pun lewat sosial media yang yang banyak orang kenal itu dari mouth to mouth dan sosial media gitu. Kenapa nggak manfaatin di sosial media itu untuk menyampaikan apa adanya gitu? Kalau pada saat racikan pertama seperti ini, pada saat racikan kedua seperti ini, pada saat memang di dunia parfum biasa banget batch 1, batch 2, batch 3 and whatever it is, biasa banget berubah-berubah. Tapi pada saat gue sebagai orang yang review parfum nggak tahu kalau ada perubahan batch itu, tidak terinformasikan kalau ada perubahan dari tiap produksinya. Terus gue udah bikin video, terus habis itu bahkan teman-teman udah sniff, ternyata mereka beli berdasarkan apa yang udah mereka hidup, ternyata yang mereka peroleh beda, itu kecewanya lumayan gitu loh. I mean, ya kok gini sih gitu. Terus
gimana ya, maksud gue berharapnya buat brand lokal tuh please jaga konsistensinya gitu, jaga untuk biar bisa tetap konsisten untuk ya ya emang susah ya untuk misalkan memproduksi barang tetap konsisten, nggak usah bikin limited atau ya kalau emang itu udah sold out ya sold out. Ya kayak gitu, atau memang kalau dirilis ulang dengan formulasi yang berbeda, ya bilang aja kalau memang formulasinya berubah, formulasinya ada sedikit perubahan. Itu akan lebih fair, orang akan lebih terima, apalagi kalau orang yang memang udah mengikuti gitu. Kayak temen gue yang tadi yang bener-bener udah segitu gilanya karena dia ya pada saat dia di momen romantisnya dia akan pakai parfum itu, sementara yang dia beli ternyata beda gitu. Dan itu gue lumayan merasa menyayangkan buat produk lokal. Pertama untuk ngedup itu bahkan di lokal udah banyak refill. Why you have to do such thing gitu? Kenapa nggak berkreasi yang berbeda aja gitu? Nggak usah ngedup deh gitu. Ya memang sih ya ada duitnya gitu. Ya itu aja. Kalau untuk yang indie ya disayangkan. Kenapa? Ya oke lah untuk 1-2 produk dia bikin dupe, tapi ya pengennya lebih ke sesuatu yang menjadi identitas originalnya. Yang kedua, pengen supaya tetap bisa menjaga konsistensi dalam arti pada saat judul ya seperti ini, ya itu akan jadi seperti itu seterusnya. Atau kalau memang nggak bisa seperti itu ya bilang aja ini adalah second batch atau batch yang berbeda, atau terjadi perubahan reformulated gitu. Jangan dengan judul yang sama, jangan dengan kata-kata yang sama, karena itu adalah 2 binatang yang berbeda gitu. Di hidung gue tuh yang bener-bener iya ya kok gini ya gitu, dan sangat disayangkan. Kembali lagi gue nggak pengen membuat gaduh atau kayak nge-look down, sama sekali nggak ada, karena gue bener-bener nge-support brand-brand lokal yang gila udah bisa ngebuat seperti ini. Dan buat brand-brand yang lain mudah-mudahan ya bisa untuk tetap kayak maksudnya membuat kreasi-kreasi baru gitu ya. Kenapa gue angkat yang 2 ini ya karena gue segitu cintanya sebenarnya, segitu sukanya gue sama yang 2 ini. Ya, salah satunya yang gue juga masih tetap salut adalah Alien Object, karena dia sangat well organized dalam arti pada saat gue mau minta lagi nih, misalkan ini habis, dia akan bisa untuk mereformulasi ini lagi gitu. Itu dia jamin, maksudnya iya gue bisa untuk bikin lagi. Ini bukan ya kenapa gue kayaknya kesannya head to head antara 3 brand ini, karena 3-tiganya gue suka, segitu sukanya sama brand ini, dan gue sangat berharap sesuatu yang bener-bener gila. Gue berharap mereka sukses, itu aja sih gitu. Dan sangat menyayangkan hal-hal yang kayak tadi, yang sampai ada kekecewaan, sampai ya soalnya untuk yang ini formulanya berbeda, terus yang dikirim berbeda lagi, nanti yang dipasarin berbeda lagi. So what's the point untuk gue share ke teman-teman gue, excitement gue untuk gue share ke viewer gue sesama penikmat wangi, ini loh gila enak banget gitu, ini bener-bener sumpah enak banget. Iya, tapi pada saat teman-teman gue beli, pada saat viewer gue beli, ternyata beda gitu. Gimana dong? Ya nggak mungkin ini gue share semua ke teman-teman gue gitu. Ya itu sih. Jadi sorry banget, gue nggak bermaksud untuk membuat video ini kayak seakan-akan menjelekkan, menjatuhkan suatu brand. No, nothing, nggak ada intensi atau tendensi ke arah sana, nothing. Cuman gue berharap sesuatu yang lebih positif, feedback yang lebih positif, dan gue berharap ada transparansi ke
para buyers atau calon buyers dari calon penikmat dari si brand-brand itu gitu loh. Ya transparan aja, sampein kalau memang bahan yang dipakai di formula pertama akan berbeda dengan formula kedua. So itu menurut gue lebih apa ya, lebih wise dan lebih menyenangkan buat gue sebagai reviewer dan juga buat para penikmat wangi yang lain. Sorry banget celoteh gue hanya untuk membahas 2 poin ini, panjang as always. So itu aja obrolan gue kali ini, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.